Kamu mendakwa aku sebagai setan, sebab aku mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib. Tetapi Beelzebul sudah ada di dunia selama berabad-abad, dan sungguh dia tidak kekurangan para penyembah setianya. Jadi, mengapa dia tidak melakukan apa yang aku lakukan? Orang banyak berbisik, itu benar, sungguh benar, tak seorang pun melakukan apa yang ia lakukan. Yesus melanjutkan, akan aku katakan kepadamu, itu karena aku tahu apa yang tidak diketahuinya dan aku dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukannya. Apabila aku mengerjakan perbuatan-perbuatan Allah, itu karena aku adalah putranya. Orang dapat melakukan sendiri hanya apa yang telah dia lihat dilakukan oleh orang-orang lain. Aku, Sang Putra, hanya dapat melakukan apa yang telah aku lihat dilakukan oleh Bapa, sebab aku senantiasa satu bersamanya selamanya, dan aku seperti dia dalam kodrat dan kuasa. Semua yang Bapa lakukan, aku lakukan juga, sebab aku adalah putranya. Baik Beelzebul maupun yang lainnya, tidak dapat melakukan apa yang aku lakukan. Sebab Beelzebul dan yang lainnya tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Bapa mengasihi aku, putranya, dan ia mengasihi aku sebanyak aku mengasihinya. Ia, oleh karenanya, telah menunjukkan kepadaku dan masih menunjukkan kepadaku semua yang ia lakukan, supaya aku dapat melakukan apa yang ia lakukan. Aku di bumi, dalam masa rahmat ini, ia di surga, bahkan sebelum masa ada di bumi. Dan ia akan menunjukkan kepadaku perbuatan-perbuatan yang terlebih dan terlebih besar supaya aku dapat mengerjakannya dan kamu menjadi takjub. Pikirannya tak terhingga kedalamannya. Aku meneladaninya sebab aku tak terhingga dalam mengerjakan apa yang dipikirkan Bapa dan, dengan berpikir, dikehendakinya. Kamu belum tahu apa yang diciptakan kasih secara tak terhingga. Kami adalah kasih, dan tidak ada batasan bagi kami, dan tak ada suatu pun yang tak dapat diaplikasikan pada ketiga tingkatan manusia, tingkatan-tingkatan inferior, superior, dan rohani. Sesungguhnya seperti Bapa membangkitkan mereka yang mati dan memberi mereka hidup, aku, Sang Putra, dapat juga memberikan hidup kepada barang siapa yang aku kehendaki. Bukan, sebab kasih tak terhingga yang Bapa miliki kepada putranya, aku tidak dapat hanya memberikan hidup kepada bagian yang inferior melainkan juga kepada yang superior. Dengan membebaskan pikiran dan hati manusia dari kesalahan-kesalahan mental dan hawa nafsu jahat, dan aku dapat memberikan hidup kepada bagian yang rohani dengan mengembalikan kepada roh kebebasannya dari dosa, sebab Bapa tidak menghakimi siapapun, dengan menyerahkan segala penghakiman kepada Putra, sebab Putra adalah Ia yang, melalui kurbannya sendiri, mendapatkan umat manusia dengan penebusannya, dan Bapa melakukan itu seturut keadilan, sebab adalah adil bahwa Ia, yang telah membeli dengan uangnya sendiri, kepadanya haruslah diberikan apa yang telah ia beli, sehingga semua orang dapat menghormati Putra seperti mereka telah menghormati Bapa. Kamu harus tahu bahwa jika kamu memisahkan Bapa dari Putra, atau Putra dari Bapa, dan kamu tidak ingat akan kasih, kamu tidak mengasihi Allah sebagaimana Ia harus dikasihi, yakni, dalam kebenaran dan kebijaksanaan, dan kamu melakukan dosa bidah, sebab kamu menyembah yang satu saja, sementara mereka adalah tiga dalam Tritunggal Maha Kudus yang mengagumkan. Dengan demikian, dia yang tidak menghormati Putra, tidak menghormati Bapa juga, sebab Bapa, Allah, tidak menghendaki hanya satu dari ketiga pribadi ilahi yang disembah, melainkan Ia menghendaki mereka semuanya, sebagai kesatuan, yang disembah. Dia yang tidak menghormati Putra, tidak menghormati Bapa juga, yang mengutusnya demi pikiran yang sempurna akan kasih. Oleh karenanya dia menyangkal bahwa Allah dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu bahwa dia yang mendengarkan sabdaku dan percaya kepada Ia yang mengutus aku, akan memiliki hidup yang kekal dan tidak akan dihukum, melainkan akan lewat dari kematian ke kehidupan. Sebab percaya kepada Allah dan menerima sabdaku berarti menanamkan ke dalam dirinya sendiri hidup yang tidak dapat mati. Saatnya akan segera tiba, bukan, saatnya sudah tiba bagi banyak orang, ketika yang mati akan mendengar suara Putra Allah, dan barang siapa mendengar suaranya yang menghidupkan di kedalaman hatinya, akan hidup. Ahli Taurat,
Apakah yang kau katakan? Aku katakan bahwa yang mati tak lagi dapat mendengar apapun. Dan bahwa engkau gila. Surga akan meyakinkanmu bahwa tidaklah demikian, dan bahwa pengetahuanmu adalah bukan apa-apa dibandingkan pengetahuan Allah. Kamu sudah memanusiakan hal-hal adikodrati ke tingkat yang begitu rupa, hingga kamu memberikan pada sabda hanya artinya yang harafiah dan duniawi. Kamu sudah mengajarkan Hanggadah seturut rumusan yang ditetapkan. Rumusanmu, tanpa adanya upaya untuk memahami alegori dalam artinya yang sebenarnya, dan sekarang, sebab jiwamu letih didesak oleh mentalitas manusia yang meremukkan rohmu, kamu bahkan tidak percaya akan apa yang kamu ajarkan. Dan itulah alasannya mengapa kamu tak lagi bisa berperang melawan kuasa-kuasa okultisme. Kematian yang tengah aku bicarakan bukanlah kematian daging, melainkan jiwa.